she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Persib dekati Borneo FC di puncak, Hodak bicara persaingan papan atas. Persib Bandung berhasil memangkas jarak poin dari pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda usai menaklukkan Bayangkara FC. Hasil Persib Bandung vs Bayangkara FC berakhir dengan skor 2-0 pada pekan ke-15 Super League 2025/2026. Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Skor tersebut semakin menekan Borneo FC di puncak klasemen yang baru ditahan imbang Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo pada pekan sama. Sebelum itu, Borneo FC juga telah menelan 2 kekalahan beruntun lawan Bali United dan Persib Bandung yang mematahkan start sempurna Nadeo Argawinata DKK pada start musim Super League. Borneo mengoleksi 34 poin sementara Persib 31 poin. Persaingan papan atas semakin sengit. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menikmati persaingan papan atas. Maung Bandung meski sempat struggling di awal musim namun bisa memperbaiki situasi dan meraih hasil positif dalam laga-laga krusial. Hodak sudah pernah berbicara dengan prediksinya bahwa Persija dan Malut United akan bersaing di papan atas. Sebelum musim dimulai, saya pernah berkata Persija dan Malut akan berada di papan atas, prediksi Hodak. Laga Persib vs Persija pada Januari nanti diprediksi akan semakin panas mengingat 2 klub besar ini mempertaruhkan posisi di puncak. Dirinya juga mengira Dewa United akan bersaing untuk papan atas. Namun tim asuhan Jan Olde Rickering tampak kelelahan, sebab bermain juga di ajang AFC Challenge League. Saya mengira Dewa juga ada di papan atas, tapi dengan beberapa alasan, Dewa yang seperti kami bermain di kompetisi Asia. Karena itu mereka cukup kelelahan di liga lokal. Sebutnya, sama seperti ketika kami bermain melawan Malut United di Ternate, seolah tidak bisa berjalan. Itu masalah yang dialami oleh Dewa sebelumnya, urai Hodak. Hal yang mengejutkan bagi Hodak adalah Borneo FC Samarinda yang bisa menguasai puncak klasemen sejak awal musim. Mereka mencatat 11 laga kemenangan beruntun, fantastis untuk klub di Liga Indonesia. Persija dan Malut United bisa dibilang bukan kejutan karena menggelontorkan banyak uang untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Mungkin Borneo yang sedikit mengejutkan saya, tapi Malut dan Persija mengeluarkan uang paling banyak dan itu membuat mereka ada di sana. Itu normal. Jadi ini menjadi liga yang menarik hingga akhir, bebernya. Curhat Ramon Tang setelah perlahan menjadi senjata mematikan Persib, singgung soal pelatih. Penyerang Persib Bandung, Ramon Tang, senang bisa menjadi aktor kemenangan saat melawan Bayangkara FC. Ramon sukses menyumbangkan 2 gol pada laga pekan ke-15 Super League 2025/2026, Senin, tanggal 21 Desember tahun 2025. Kemenangan dengan skor 2-0 ini cukup krusial karena pekan lalu mereka baru saja kalah dari Malut United. Tambahan 3 poin juga mengantarkan Maung Bandung naik ke posisi kedua klasemen. Sempat diremehkan pada awal musim, dia membuktikan diri untuk menjadi sosok penting di lini depan. Ramon Tang sangat senang bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Persib. Menurutnya, ini adalah kerja keras semua pemain yang berusaha bangkit di lapangan. Selain itu, ada peran dari pelatih dan staf yang sudah mempersiapkan tim dengan maksimal. Saya merasa sangat baik dan bahagia, bersyukur atas kesempatan ini, untuk 2 gol dalam pertandingan hari ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan satu tim saya, staf pelatih, kepercayaan pelatih. Saya senang bisa membantu tim mencetak gol, kata Ramon Tang.
Pemain asal Brasil ini melanjutkan, semua pemain berambisi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Mereka juga mematangkan semua aspek di sesi latihan untuk melawan Bayangkara. Hasilnya, kemenangan yang penting ini bisa mereka dapatkan dan dia bisa menyumbangkan 2 gol. Hasil pertandingan adalah hasil yang sangat bagus karena kami datang dari kekalahan. Kami telah bekerja keras selama seminggu untuk dapat membalikan situasi pertandingan terakhir. Kemenangan 2-0 ini saya bisa membantu dengan 2 gol, terangnya. Ramon juga memberikan apresiasi khusus untuk pelatih Bojan Hodak. Pasalnya, dia tetap percaya meski dalam beberapa pertandingan gagal mencetak gol. Saat ini dia sudah mendapatkan 4 gol dan siap kembali memberikan segalanya di lapangan. Hasil dari banyak kerja untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi berterima kasih kepada rekan satu tim saya atas kepercayaan mereka, staf pelatih dan pelatih, tutup Ramon. Ole Romeni resmi jadi pemain Persib Bandung, tanda tangan kontrak panjang dan kirim pesan keras ke Asia. Teka-teki panjang bursa transfer Persib Bandung akhirnya terjawab. Hari ini, kabar yang dinanti bobotoh di seluruh Indonesia resmi diumumkan. Ole Romeni resmi jadi pemain Persib Bandung. Penyerang asal Eropa tersebut langsung menandatangani kontrak berdurasi panjang dalam sebuah seremoni tertutup namun penuh makna di kota Bandung. Kepastian Ole Romeni resmi jadi pemain Persib Bandung menandai babak baru bagi Maung Bandung. Transfer ini bukan sekadar penambahan pemain, melainkan sinyal kuat bahwa Persib tengah menaikkan level ambisi, dari dominasi domestik menuju persaingan serius di panggung Asia. Pengumuman Ole Romeni resmi jadi pemain Persib Bandung juga mengakhiri spekulasi berbulan-bulan yang menyelimuti bursa transfer. Manajemen Persib memilih bergerak senyap, tanpa banyak bocoran, hingga akhirnya mengumumkan secara resmi pada hari ini. Peresmian Ole Romeni berlangsung tanpa hingar-bingar berlebihan. Tidak ada pesta megah atau euforia instan. Namun justru dari kesederhanaan itulah terlihat keseriusan Persib. Penandatanganan kontrak dilakukan langsung oleh Ole Romeni bersama perwakilan manajemen klub. Dengan senyum tenang dan gestur penuh keyakinan, Ole Romeni menorehkan tanda tangannya di atas lembar kontrak. Momen tersebut menjadi titik awal perjalanan baru Persib Bandung, sekaligus simbol dimulainya proyek jangka panjang yang lebih ambisius. Kedatangan Ole Romeni tidak bisa dipandang sebagai transfer biasa. Persib menilai striker ini sebagai bagian penting dari transformasi tim. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang modern dengan karakter Eropa, kuat dalam duel, cerdas membaca ruang, disiplin secara taktik, dan memiliki naluri gol tajam. Namun, faktor utama yang membuat Persib jatuh hati bukan hanya kualitas teknis, mentalitas Ole Romeni menjadi nilai tambah besar. Ia dikenal sebagai pemain yang haus tantangan dan selalu ingin meninggalkan jejak di setiap klub yang dibelanya. Dalam pernyataan singkat usai peresmian, Ole Romeni menegaskan ambisinya. Ia datang bukan untuk sekadar bermain, melainkan untuk menang, berkembang, dan menciptakan sejarah bersama Persib Bandung. Peran penting Bojan Hodak pelatih Persib Bandung. Bojan Hodak memegang peran krusial dalam proses transfer ini. Pelatih asal Kroasia tersebut dikenal sangat selektif dalam memilih pemain. Setiap rekrutan harus sesuai dengan filosofi permainan, karakter tim, dan target jangka panjang klub. Bojan Hodak menilai Ole Romeni sebagai potongan puzzle yang selama ini hilang. Seorang penyerang yang mampu menjadi pembeda di laga besar, khususnya saat Persib tampil di kompetisi Asia. Menurutnya, Ole Romeni memiliki karakter juara dan pemahaman permainan di level tinggi. Transfer Ole Romeni menegaskan perubahan paradigma Persib Bandung. Klub tidak lagi berpikir sempit soal Liga 1 semata. Target Persib kini jelas, dominasi domestik sekaligus prestasi di Asia. Manajemen menyadari bahwa untuk bersaing di level kontinental, dibutuhkan pemain dengan pengalaman internasional, mental baja, serta pemahaman taktik modern. Ole Romeni dinilai memenuhi seluruh kriteria tersebut.
Kontrak panjang yang disepakati juga menunjukkan komitmen dua arah. Persib percaya pada kemampuan Ole Romeni, dan sang pemain percaya pada proyek besar yang sedang dibangun Maung Bandung. Reaksi Bobotoh tak kalah luar biasa. Begitu kabar peresmian diumumkan, media sosial langsung meledak. Nama Ole Romeni dan Persib Bandung menjadi trending topik, beragam unggahan dukungan, foto editan, hingga video sambutan membanjiri lini massa. Bagi Bobotoh, Ole Romeni bukan sekadar pemain anyar, ia adalah simbol harapan dan bukti bahwa Persib benar-benar serius membangun tim juara. Banyak yang menyebut transfer ini sebagai salah satu rekrutan paling strategis dalam beberapa musim terakhir. Secara taktik, kehadiran Ole Romeni membuka banyak opsi bagi Persib. Ia bisa menjadi ujung tombak utama, berduet dengan striker lain, atau bergerak melebar untuk membuka ruang. Fleksibilitas ini membuat Persib lebih sulit diprediksi oleh lawan. Kini, semua mata tertuju ke lapangan hijau. Apakah Ole Romeni akan menjelma menjadi mesin gol baru Maung Bandung? Satu hal yang pasti, hari ini akan dikenang sebagai awal era baru Persib Bandung. Persib kunci posisi kedua, Persija gagal dekati puncak. Pertandingan pekan ke-15 Super League berjalan dengan sengit. Persija Jakarta menjalani laga berat saat bertandang ke markas Semen Padang pada Senin, tanggal 21 Desember tahun 2025. Berambisi untuk mengejar kemenangan, mereka harus menerima kekalahan dengan skor tipis 0-1. Posisi semakin berat karena Macan Kemayoran harus bermain dengan 9 pemain setelah Vigo Dennis dan Fabio Colonego diusir oleh wasit. Maxwell sebenarnya sempat mencetak gol tetapi dianulir wasit setelah melakukan pemeriksaan VAR. Terlihat Alano lebih dahulu melanggar pemain lawan dan wasit membatalkan gol dari Maxwell. Hingga akhir laga mereka harus menerima kekalahan dari tim tuan rumah. Kekalahan Jordi Amat DKK membuat mereka gagal mempertahankan posisi kedua klasemen. Pasalnya, pekan ini Persib Bandung sukses mendapatkan kemenangan saat bertanding melawan Bayangkara FC. Di posisi puncak ada Borneo FC yang baru saja mendapatkan hasil imbang saat melawan Persebaya Surabaya. Dari papan tengah, Bali United mendapatkan momentum saat bertandang ke markas PSBS Biak. Serdadu Tridatu menang dengan skor telak 0-3 dan membuat mereka naik ke posisi ke-7 klasemen. Kekalahan PSBS membawa mereka semakin dekat ke zona degradasi dengan berada di posisi ke-15 klasemen sementara. Di sisi lawan, Arema gagal mendapatkan kemenangan dalam 3 laga terakhir. Curahan hati William Marsilio usai didepak Persib Bandung. Gelandang serang asal Brasil, William Marsilio, curhat di media sosial Instagram usai dirinya didepak Persib Bandung. William Marsilio harus menerima kenyataan keluar dari skuad Persib. Padahal, dirinya dikontrak 2 tahun sejak awal musim Super League 2025/2026. Sang pemain asal Brasil itu dinilai tak memenuhi ekspektasi pelatih Bojan Hodak. Ia dianggap tak bisa menyatu dengan tim. Bojan Hodak sudah merasa cukup dengan William Marsilio setelah memberikannya kesempatan terakhir pada laga melawan Lion City Sailors FC di Singapura pada tanggal 26 November tahun 2025. Seusai laga tersebut, Hodak bicara tentang pemain-pemain yang tak akan bersama tim di putaran kedua kompetisi. Pada Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, William Marsilio mencurahkan segala perasaannya. Ia bangga berbaju Persib meski dengan waktu yang singkat, yakni selama setengah musim. Ia mengutarakan dirinya masih bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk Persib andai bisa mendapatkan kesempatan. Namun, pelatih Persib, Bojan Hodak, sudah tak menginginkannya tinggal. Hari ini saya tutup bab dengan hati yang penuh rasa syukur. Memakai jersey Persib Bandung adalah suatu kehormatan yang akan saya bawa selamanya, kata William di Instagram pribadinya. Saya pergi dengan perasaan bahwa saya memberikan yang terbaik dan dengan kepastian bahwa saya bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Karena klub ini dan basis penggemar ini selalu pantas mendapatkan yang terbaik, paparnya.
Ex Arema FC ini juga mengucap terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantunya selama berada di Bandung. Saya ingin berterima kasih kepada rekan tim saya, staf kit, departemen pemasaran, dewan, dan staf pelatih. Rasa hormat dan terima kasih saya ditujukan kepada setiap orang yang bekerja siang dan malam untuk menjadikan klub ini raksasa sejati. Dari peran terkecil hingga tanggung jawab terbesar, ucapnya, saya berterima kasih kepada Yesus karena memberi saya kesempatan untuk menjalani pengalaman ini, untuk tumbuh sebagai atlet dan sebagai seorang pria, dan untuk merasakan kekuatan dari basis penggemar yang penuh gairah ini. Bebernya. Selama memperkuat Persib, William sudah bermain dalam 7 pertandingan dengan sumbangan 2 assist pada laga Arema FC dan Persita Tangerang. Ia tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada bobotoh yang banyak mendukung tim terutama ketika tampil di kandang sendiri, jadi sumber energi motivasi pemain setiap laga. Terima kasih saya juga kepada semua pendukung yang menyambut saya dengan hangat, mendukung saya di dalam dan di luar lapangan, dan yang mempertahankan sejarah di Lencana ini, tuturnya. Saya membawa saya setiap momen yang ada, setiap sesi latihan, setiap pertandingan, dan setiap nyanyian yang datang dari tribune, tulis William Marsilio. Ramon Tang mulai gacor, pelatih Persib, saya tidak peduli. Pemain Persib, Ramon Tang, mulai menunjukkan performa apik di Super League 2025/2026. Sebagai informasi, Ramon Tang merupakan salah satu pemain anyar Persib untuk musim ini. Awalnya, pemain berposisi sebagai striker itu mendapat sorotan karena gagal mencetak gol di awal musim. Ramon Tang bahkan tak bisa mencetak gol dalam 10 laga awal bersama Persib di Super League 2025/2026. Kala itu, Ramon Tang berhasil mencetak 1 gol dan membantu Persib mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1. Pemain berusia 27 tahun itu lalu kembali tampil ganas saat Persib melawan Bayangkara FC. Duel ini terlaksana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025. Pada kesempatan tersebut, Persib sukses membungkam Bayangkara FC dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan Persib diborong oleh Ramon Tang. Sementara itu, pelatih Persib, Bojan Hodak rupanya tak terlalu peduli dengan catatan tersebut. Pelatih asal Kroasia itu menilai kemenangan Persib adalah yang utama, tak peduli siapa yang mencetak gol. Lihat, di awal putaran pertama, William Barros yang selalu mencetak gol. Lalu Andrew Jung, tapi kemudian dia menderita cedera. Sekarang Ramon mulai mencetak gol dan bagi saya tidak peduli siapa yang menyumbangkan gol. Dan yang terpenting kami bisa menang, kata Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak berharap Ramon Tang bisa mempertahankan konsistensinya. Ia menegaskan bahwa seorang striker memang bertugas untuk mencetak gol. Bagi seorang striker, ketika sekali bisa mencetak gol, maka dia akan merasakan kepercayaan diri. Dan bisa terus mencetak gol di setiap pertandingan, ucap Bojan Hodak. Saat Hodak bergurau Eliano Reijenders perlu coba jadi kiper Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, melakukan eksperimen terhadap pemainnya Eliano Reijenders saat menaklukkan Bayangkara FC pada laga pekan ke-15 Super League 2025/2026. Hasil Persib Bandung vs Bayangkara FC seperti diketahui berkesudahan dengan skor 2-0 pada Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Pada laga tersebut, Hodak menjadikan Eliano Reijenders sebagai gelandang bertahan menggantikan peran Mark Klok yang absen karena cedera. Eliano mampu mengemban tugas dengan baik, menjaga stabilitas permainan, dan melengkapi peran Tom Haye dan Luciano Guaicochea di lini tengah. Hodak senang dengan kontribusi pemain yang didatangkan Persib dari klub Belanda, PEC Zwolle, di awal musim ini tersebut.
Eliano ibarat solusi dari semua keresahan pelatih saat sejumlah pemain absen. Ia memang pemain yang fleksibel dan bisa mentas di banyak posisi. Hodak sampai bergurau, Eliano harus mencoba bermain sebagai penjaga gawang. Cuma, postur sang pemain yang setinggi 168 cm jelas meragukan untuk posisi kiper. Mungkin dia bisa bermain sebagai penjaga gawang nanti. Dia belum pernah mencobanya. Tapi dia sedikit terlalu pendek untuk itu, tutur Hodak berkelakar. Tapi dia bisa bermain di posisi yang lainnya. Ketika kami mendatangkannya, dia bisa bermain di semua posisi kecuali stopper dan penjaga gawang, ucap pelatih asal Kroasia ini. Eliano adalah pemain yang punya posisi natural sebagai bek sayap kanan dan kiri. Namun, Hodak sempat mencobanya bermain sebagai gelandang nomor 10, dan kali ini jadi gelandang nomor 6. Ketika timnas Indonesia masih ditukangi Patrick Kluivert, Eliano pernah dimainkan di sayap kanan dan kiri, gelandang serang, serta penyerang lubang. Sebelum laga tak ada yang menyangka Eliano akan bermain di posisi Mark Klok. Padahal dalam starting line-up ada nama Alvendra Dewangga memungkinkan jadi gelandang bertahan. Namun ketika sepak mulai dimulai, Eliano menjelajah lini tengah dengan tanpa keraguan. Permainannya begitu cair dengan Tom Haye dan Lucho, sapaan Luciano Goicoechea. Persib unggul cepat pada menit 10 ketika Ramon Tang melepas tendangan ke tiang jauh meski dalam kawalan lawan. Selebrasi pun dilakukan di depan 24.000 penonton yang memadati GBLA. Eliano semakin menunjukkan pesonanya, ia memperlihatkan determinasi tinggi di atas lapangan. Kontrol di lapangan tengah membuat Persib mampu menjaga keunggulan. Pada babak kedua Ramon Tang, 62, kembali cetak gol melalui sundulan, memanfaatkan kreasi Tom Haye. Kemenangan 2-0 mampu dipetik Persib. Maung Bandung pun bisa memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda ditahan imbang Persebaya Surabaya pada pekan ini. Kini, Persib mengoleksi 31 poin dan menempati peringkat 2 klasemen Super League 2025/2026. Maung Bandung hanya berjarak 3 poin dari Borneo. Persib ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, Federico Barba sudah cetak 3 gol, dan jadi kapten ternyata pendam susah di Indonesia. Penampilan konsisten Federico Barba bersama Persib Bandung ternyata juga diwarnai kesulitan dirinya beradaptasi di Indonesia. Ungkapan, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, tampaknya juga akan cocok untuk menggambarkan situasi yang sedang dialami Persib Bandung ketika rumor Federico Barba bakal dipinjam klub Italia mengemuka. Federico Barba tampil solid sejauh ini bersama Persib Bandung dalam 15 laga di Super League dan ACL 2, menyerangkan 3 gol dan 1 assist. Puncaknya, Federico Barba diberi gelar kapten oleh Bojan Hodak saat memimpin Persib menang 2-0 atas Bayangkara FC. Semuanya tampak baik-baik saja dan cenderung bagus buat Federico Barba. Namun ternyata tidak buat sang pemain berusia 32 tahun. Barba mengakui kesulitan bermain di Indonesia karena sangat jauh dengan keluarga. Alasan ini terungkap bersamaan dengan rumor kepindahan sang pemain yang diminati salah satu klub kasta kedua Italia, Pescara. Kabar ini datang dari salah satu jurnalis di Italia, Manuel De Luca, melalui aplikasi X. Bursa pemain Pescara FC, Federico Barba resmi bergabung. Mantan pemain Benevento itu akan datang setelah dipinjamkan oleh Persib, klub asal Indonesia, tulis Manuel De Luca, Selasa, tanggal 23 Desember tahun 2025. Barba sendiri juga mengalami sering masuk rumah sakit saat di Indonesia, sehingga juga terus memikirkan kabar keluarganya di Italia. Saya tidak tahu karena sekarang bursa transfer pemain belum dibuka, kata Federico Barba menjawab rumor yang beredar. Saya merindukan keluargaku, saya menjalani periode yang cukup rumit. Saya mengalami sakit dan saya masuk rumah sakit dan itu tidak mudah. Jadi saya harus jujur sekarang tapi saya masih di sini. Saya masih jadi pemain Persib dan berusaha memberikan yang terbaik, tambahnya.
Persib sendiri belum merilis pernyataan soal situasi Federico Barba. Namun dengan kondisi ini bisa jadi ex-pemain Como 1907 bakal cabut di bursa transfer paruh musim 2025/2026. Persib Bandung sejauh ini hanya mengonfirmasi satu pemain yang sudah pasti out di bursa transfer musim dingin, yakni William Marsilio. Sementara dengan tambahan Barba, maka kemungkinan ada 5 pemain yang hengkang. Mereka adalah William Marsilio, Federico Barba, dipinjam, Rezaldi Hehanussa, dipinjam, Hamra Hehanussa, dipinjam, dan Febri Haryadi, dipinjam. Maarten Paes pemain termahal Persib musim ini, Liga 1 gemetar dan rival panik. Bursa transfer Liga 1 kembali diguncang kabar besar. Kali ini datang dari Persib Bandung yang resmi mencatatkan sejarah dengan mendatangkan Maarten Paes pemain termahal Persib musim ini. Transfer tersebut langsung mengundang reaksi luas, mulai dari euforia bobotoh hingga kepanikan rival di kompetisi domestik. Nama Maarten Paes pemain termahal Persib langsung merajai perbincangan publik sepak bola nasional. Ketika klub-klub Liga 1 lain masih berhitung soal anggaran dan berburu pemain dengan skema hemat, Persib Bandung justru melangkah berani. Maung Bandung memilih jalur ekstrim dengan mengamankan jasa kiper utama timnas Indonesia yang berpengalaman di Eropa. Keputusan menjadikan Maarten Paes pemain termahal Persib bukan sekadar sensasi. Transfer ini menegaskan keseriusan klub kebanggaan Jawa Barat tersebut dalam membangun kekuatan jangka panjang, bukan hanya untuk Liga 1, tetapi juga level Asia. Rekor transfer dan era baru Persib, kedatangan Maarten Paes menjadi rekrutan paling mahal sepanjang sejarah Persib Bandung. Berdasarkan informasi dari pengamat transfer nasional, nilai kontrak Paes mencakup gaji tinggi, bonus performa, klausul prestasi di kompetisi Asia, kontrak jangka panjang, hingga hak komersial dan citra global. Langkah ini menandai era baru finansial Persib. Klub tidak lagi sekadar berkompetisi secara lokal, tetapi mulai menerapkan standar profesionalisme ala Eropa. Persib mengirim pesan jelas bahwa mereka siap bersaing dengan klub-klub besar Asia Timur dan Asia Tenggara. Maarten Paes bukan kiper biasa. Maarten Paes dikenal sebagai penjaga gawang dengan kualitas elit. Ia merupakan kiper utama tim nasional Indonesia yang terbiasa tampil di atmosfer keras sepak bola Eropa, refleks cepat, distribusi bola modern, serta ketenangan di bawah tekanan menjadi keunggulan utama Paes. Bagi Persib, Paes bukan hanya penjaga gawang, ia adalah komandan lini belakang, pemimpin di lapangan, sekaligus simbol profesionalisme. Kehadirannya diyakini mampu mengangkat mental bertanding seluruh skuad, terutama di laga-laga krusial. Alasan Persib berani, gila, banyak pihak mempertanyakan mengapa Persib berani menggelontorkan dana besar. Jawabannya sederhana, ambisi. Persib tidak lagi sekadar memburu gelar juara Liga 1, tetapi ingin mendominasi secara konsisten dan berbicara banyak di level Asia. Pelatih Persib, Bojan Hodak, secara terbuka mengakui bahwa perekrutan Paes merupakan permintaan langsung darinya. Hodak menilai tim membutuhkan kiper dengan kemampuan menyelamatkan pertandingan di level tertinggi. Menurutnya, Paes adalah sosok ideal untuk menopang proyek ambisius Persib. Euforia bobotoh dan Bandung membara. Pengumuman resmi transfer Maarten Paes langsung memicu euforia luar biasa. Media sosial meledak, trending topik nasional dikuasai Persib, dan ribuan bobotoh rela begadang menunggu kepastian klub. Saat kabar resmi dirilis, Bandung seakan berubah menjadi lautan manusia. Bandara dipenuhi bobotoh, jalanan macet, spanduk dan nyanyian menggema tanpa henti. Banyak pendukung yang tak kuasa menahan haru. Bagi bobotoh, transfer ini adalah simbol kebangkitan harga diri dan bukti bahwa Persib kini sejajar dengan klub-klub besar Asia. Dampak transfer Maarten Paes tak berhenti di internal Persib. Klub-klub rival dikabarkan mulai panik. Beberapa pelatih pesaing mengakui kekuatan Persib kini berada di level berbeda.
pengamat menilai kesenjangan kualitas antar klub Liga 1 semakin terasa. Efek domino juga mulai terlihat, rating Liga 1 meningkat, sorotan media asing bertambah, dan sponsor internasional mulai melirik kompetisi Indonesia. Persib kembali berperan sebagai lokomotif perubahan sepak bola nasional. Investasi mahal, target prestasi meski berstatus Maarten Paes pemain termahal Persib, manajemen menegaskan transfer ini adalah investasi, bukan pemborosan, investasi untuk prestasi, reputasi klub, mental juara, serta masa depan Persib di level Asia. Dengan Paes di bawah Mistar, Persib diyakini tidak lagi inferior menghadapi tekanan klub Jepang, Korea, maupun Timur Tengah. Sejarah telah ditulis, Persib Bandung mengirim pesan tegas, mereka serius, berani, dan siap menjadi raja baru. Geser Persija dari posisi kedua, Bojan Hodak tegaskan Persib belum puas. Persib Bandung berhasil merebut kembali posisi strategis di papan atas Super League 2025/2026. Kemenangan 2-0 atas Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025, mengantar Maung Bandung naik ke peringkat kedua klasemen sementara. Namun, di tengah euforia keberhasilan menggeser Persija Jakarta, Persib memilih menjaga jarak dari rasa puas. Pelatih Bojan Hodak menegaskan, hasil tersebut bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk menghadapi tantangan berikutnya yang dinilai tak kalah berat. Tambahan 3 poin membuat Persib kini mengoleksi 31 poin dan menyalip Persija Jakarta yang harus turun ke posisi ketiga dengan 29 poin. Pergeseran ini sekaligus menegaskan ketatnya persaingan di papan atas kompetisi musim ini. Meski menang dengan skor meyakinkan, Bojan Hodak menilai laga kontra Bayangkara FC tidak berjalan mudah. Tim tamu disebut tampil disiplin, terutama dalam bertahan, sehingga Persib harus bekerja keras sepanjang pertandingan. Saya sangat senang dengan hasil ini dan sekarang saatnya untuk fokus lagi ke pertandingan selanjutnya, ujar Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Senin tanggal 22 Desember tahun 2025. Pelatih asal Kroasia itu mengakui sejak awal sudah memperkirakan pertandingan akan berlangsung ketat. Menurutnya, Bayangkara FC mampu memberikan perlawanan yang solid. Namun Persib bersyukur bisa memaksimalkan peluang menjadi 2 gol kemenangan. Saya sudah katakan sebelumnya, ini akan menjadi pertandingan yang ketat. Kita tahu Bayangkara merupakan tim yang cukup kuat, terutama dalam bertahan. Tapi kami bersyukur bisa mencetak 2 gol di pertandingan ini, katanya. Dengan hasil tersebut, Persib tak hanya memperbaiki posisi di klasemen, tetapi juga menjaga momentum jelang laga berikutnya. Dalam agenda terdekat, Maung Bandung akan kembali tampil di kandang menghadapi PSM Makassar pada tanggal 27 Desember tahun 2025. Persib Bandung siap pinjamkan beberapa nama lokal untuk menit bermain. Persib Bandung dikabarkan siap untuk membuka opsi pinjaman untuk beberapa nama pemain lokal mereka. Hal ini disampaikan oleh Umuh Muhtar selaku komisaris Persib Bandung. Menjelang dibukanya bursa transfer tengah musim pada bulan Januari mendatang, banyak tim yang masih ingin memperkuat kedalaman hingga lini utama skuad mereka. Menurut Umuh, nama-nama yang berada dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan ini masih memiliki kualitas yang cukup untuk berada di skuad Persib Bandung. Namun, dengan persaingan di tim utama yang sangat ketat, pemain-pemain muda lokal ini tidak mendapatkan menit bermain yang cukup untuk mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Dengan meminjamkan pemain-pemain muda ini, Umuh dan Bojan Hodak berharap mereka bisa mendapatkan waktu bermain lebih banyak dan mendapatkan pengalaman lebih banyak. Hal ini akan lebih baik bagi mereka daripada hanya duduk di bangku cadangan tanpa adanya waktu bermain yang reguler. Umuh Muhtar juga mengatakan bahwa pemain muda yang masuk dalam daftar peminjaman tersebut masih layak untuk bersaing untuk tim utama. Namun semua keputusan siapa yang masih harus berada di tim dan siapa yang akan dipinjamkan ada di tangan Bojan Hodak. Mungkin pelatih ingin tidak terlalu padat di kita.
kebanyakan pemain, kalian pun juga lihatlah pemain-pemain lokal pun juga masih bisa mengimbangi dengan apa asing ya. Tapi itu keputusan pelatih kebijakan. Beberapa nama yang siap untuk dipinjamkan oleh Persib antara lain adalah Hamra Hehanusa dan Rezaldi Hehamusa yang merupakan kakak beradik. Mereka dirasa masih sangat sulit untuk bisa menembus jajaran tim inti Bojan Hodak untuk saat ini. Dengan banyaknya kompetisi dan kualitas yang dimiliki Hodak, dipinjamkan ke klub lain adalah pilihan terbaik yang bisa mereka dapatkan. Satu lagi nama yang ada dalam daftar tersebut adalah Febri Haryadi yang merupakan salah satu anak kesayangan di Persib Bandung. Namun, sejak kembalinya dia dari cedera, performanya masih belum bisa kembali ke standar yang dia miliki. Dengan mendapatkan menit bermain di lingkungan baru, itu bisa menjadi pemicu untuknya menemukan performa terbaiknya. Persib Bandung memang sedang dalam kondisi yang kuat baik dari sisi permainan di lapangan maupun dari sisi finansial. Bojan Hodak, sebagai pelatih utama juga terlihat lebih mengutamakan pemain yang sudah siap untuk bermain di level tertinggi daripada mengembangkan bakat muda yang belum tentu bisa meraih level tersebut dalam waktu cepat. Ilik tegaskan wasit Persib vs Persija kewenangan PSSI. Ilik menegaskan tidak memiliki kewenangan menentukan wasit laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Super League 2025/2026 karena penunjukan sepenuhnya menjadi otoritas Komite Wasit PSSI. Hal ini diungkapkan Direktur Operasional Ilik, Asep Saputra. Penunjukan wasit pertandingan Super League tersebut sepenuhnya berada di tangan Komite Wasit PSSI. Asep menjelaskan penentuan wasit pertandingan merupakan 100% kewenangan Komite Wasit PSSI yang saat ini dipimpin Yoshimi Ogawa. Itu betul-betul 100% kewenangannya Komite Wasit, kata Asep dalam jumpa pers, PSSI Full Time Referee for Ilik, di kantor Ilik, Menara Mandiri 2, Jakarta, Senin. Pernyataan tersebut disampaikan Ilik menyusul kedatangan wasit asing baru. Setelah wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto, dikontrak penuh waktu untuk pertama kalinya oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Yudai Yamamoto akan memimpin pertandingan-pertandingan kompetisi di bawah naungan Ilik, terutama Super League 2025/2026 yang kini telah memasuki pekan ke-14. Di Indonesia, Yamamoto mulai bertugas Januari tahun 2026 dengan kontrak 1,5 musim. Pada Januari, terdapat 4 pekan pertandingan dengan total 32 laga. Persib Bandung dan Persija Jakarta dijadwalkan bertemu pada pekan ke-17, Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Satu minggu ada 9 pertandingan, dia pasti hanya 1 atau 2 pertandingan, maksimal 2. Tapi sekali lagi, itu wewenang dan otoritas Komite Wasit, ucap Asep. Sementara itu, Yamamoto juga tidak mengungkapkan laga mana saja yang akan dipimpinnya. Sesuai kontrak, saya mulai tanggal 1 Januari tahun 2026 menjadi wasit full-time di Super League, kata Yudai. Adapun laga Persib vs Persija diprediksi menyita perhatian besar karena persaingan papan atas klasemen Super League. Persib Bandung berada di peringkat kedua dengan 31 poin, sementara Persija Jakarta di peringkat ketiga dengan 29 poin. Keduanya menempel ketat pemuncak klasemen, Borneo FC, yang mengoleksi 34 poin. Sementara Persija menjalani pertandingan melawan Semen Padang FC dengan kekalahan 0-1.